Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan prosesor dan cara kerjanya. Yang beranggotakan yaitu Arsika Maripatika, Asep Teguh, Irfan Yudistiansyah, Khalifah Mutiara Dalenti, Alwan Muhammad Azral, dan Yasir Mubarok. Kemudian pengertian dari prosesor. Prosesor adalah secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit, adalah chip yang merupakan IC integrated circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, mengolah, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Yang selanjutnya adalah sejarah singkat mengenai perkembangan prosesor dari masa ke masa. Yang pertama ada tahun 1971, yaitu 4004 mikroprosesor. Pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor pertama. Mikroprosesor 4004 ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Dengan penemuan ini, maka terbukalah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati. Yang selanjutnya yaitu tahun 1972, 8008 mikroprosesor. Pada tahun 1972 muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan dua kali lipat dari pendahulunya, yaitu 4004. Yang selanjutnya tahun 1974, 8080 mikroprosesor menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Pada saat itu terjual sekitar 10 dalam 1 bulan. Yang selanjutnya ada tahun 1978, 8086 sampai 8088 mikroprosesor. Sebuah penjualan penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkrak nama Intel. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasir. Baik, selanjutnya dari tahun 1982, 286 mikroprosesor Intel 2286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Tahun 1985, Intel 386 TM mikroprosesor. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut, yang jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibanding dengan 4004. Lanjut, 1989, Intel 486 TM DX CPU mikroprosesor. Prosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan komen menjadi hanya sebuah klik saja.
dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Lanjut, 1993 Intel Pentium prosesor. Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Lanjut, 1995 Intel Pentium prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Proses ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Lanjut, 1997 Intel Pentium prosesor. Masih Intel Pentium prosesor. Prosesor Pentium 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalam sehingga dengan prosesor ini pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Lanjut, 1998 Intel Pentium 2 Xeon prosesor. Prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat ini ingin memenuhi strateginya yang ingin memberi sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alwan. Baik, slide selanjutnya. Intel Celeron prosesor. Prosesor Intel Celeron merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget yang tidak terlalu besar. Prosesor Intel Celeron ini memiliki bentuk dan performa yang sama dengan prosesor Intel jenis Pentium, tetapi hanya dengan instruksi yang lebih sedikit. 1L2CC-nya lebih kecil, kecepatan yang lebih lambat, dan harga yang lebih murah daripada prosesor Intel jenis Pentium. Dengan keluarnya prosesor Celeron ini, maka Intel kembali memberikan sebuah prosesor untuk sebuah pemasaran tertentu. 1999 Intel Pentium 3 prosesor. Prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi serta video pengenalan suara. Selanjutnya 1999 Intel Pentium 3 clone prosesor. Intel kembali merambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri clone tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan prosesor ini adalah ia dapat mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor dan juga mendongkrak performa singkat signifikan. Prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor lain yang sejenis. Slide selanjutnya. Intel Pentium 4 prosesor. Prosesor Pentium merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya
mampu menembus kecepatan hingga 3,6 MHz. Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan Performance pin 423. Setelah itu, Intel merubah performance prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Premium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 GHz. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Nah, selanjutnya pada 2001 Intel Xeon Processor. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Proses ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4 serta dengan memori L2 change yang lebih besar pula. Masih pada 2001 Intel Intinium Processor. Titanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakai pada server dan workstation serta pemakaian tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel Explicit Parallel Instruction Computing atau EPIC. Nah, selanjutnya pada 2002 Intel Intinium 2 Processor. Intinium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Intinium. Pada 2003 Intel Pentium M Processor, chipset 855 dan Intel Pro Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino. Intel Centrino dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komputer yang mudah dibawa kemana-mana. Pada 2004, Intel Pentium M735 atau 745 dan 755 prosesor dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 megabit L2 change 4000 MHz, sistem bus kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M sebelumnya. Masih 2004 Intel E7520 E7320 chipset 7320 dan 7520 dapat digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 MHz PSB, DDR2 400 memori, and PCI Express Peripheral Interface. Pada 2005, Intel Pentium 4 Extreme Edition 373 GHz, sebuah prosesor yang ditunjukkan untuk pasar pengguna komputer yang mengizinkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi 3.73 GHz frekuensi, 1066 GHz PSB, EM64T, 2 megabit L2 change, dan hyperthreading. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ajral. Baik, masih pada tahun 2005, Intel Pentium D 820, 830, 840. Prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 change pada setiap core-nya, 800 MHz FSB, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan hyperthreading. Nah, masuk pada tahun 2006 Intel Core 2 Squad Key 6600. Prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang lain kekuatan lebih dari komputer yang ia memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 change sampai dengan 4 MB yang dapat diakses tiap core, 1,06 GHz front side bus, dan thermal design power TDP. Masih pada tahun 2006, prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan 8 MB L2 change dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core, 1,06
0,6 GHz frontside bus dan thermal distant power atau TDP. Baik, untuk selanjutnya akan akan dijelaskan oleh Saudara Teguh. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Azra yang sudah memaparkan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sejarah singkat mengenai perkembangan prosesor dari masa ke masa. Selanjutnya, setelah tahun 2006, ada yang namanya Intel Core 2 Duo. Intel Core 2 Duo merupakan bagian keluarga mikroprosesor dari Intel dan merupakan generasi kedua dari arsitektur Core. Prosesor ini dibuat dengan menggunakan teknologi 45 nanometer dari Intel dan sirkuit hafnium yang ditanamkan di dalamnya dengan 6 MB L2 cache dan 1333 MHz frontside bus. Kinerja prosesor meningkat hingga 40% dan efisiensi daya meningkat hingga 40% dibandingkan prosesor Intel generasi sebelumnya. Setelah berakhirnya Intel Core 2 Duo, selanjutnya ada yang namanya Intel Core i3. Intel Core i3 diluncurkan dengan dua tipe, yaitu untuk desktop prosesor dan mobile prosesor atau notebook. Untuk tipe desktop, Intel Core i3 menggunakan mikroarsitektur yang diberi codename Carpdale yang memiliki L3 cache sebesar 4 MB dengan thermal design power atau TDP sebesar 74 watt. Core i3 memiliki prosesor sebanyak 2, sedangkan untuk soket yang digunakan masih soket LGA 1156 sama dengan yang digunakan prosesor Intel Core i5. Teknologi tambahan yang diinjeksikan pada Intel Core i3 adalah di dalam prosesor sudah terdapat GPU, atau dengan kata lain, di dalam prosesor sudah terintegrasi dengan GPU. Selanjutnya ada Intel Core i5. Kelebihan Core i5 ini adalah ditanamkan fungsi chipset North Bridge pada inti prosesor, dikenal dengan nama MCH pada motherboard. Maka motherboard Core i5 yang akan menggunakan chipset Intel P55 di kelas mainstream ini akan terlihat lowong tanpa kehadiran chipset North Bridge. Jika Core i7 menggunakan triple channel DDR3, maka di Core i5 hanya menggunakan dual channel DDR3. Penggunaan daya juga diturunkan menjadi 95 watt. Chipset P55 ini mendukung triple graphic card 3 kali dengan 1x16 PCIe slot dan 2x8 PCIe slot. Pada Core i5, cache tetap sama, yaitu 8 MB L3 cache. Selanjutnya, Intel Core i7. Core i7 sendiri adalah prosesor pertama dengan teknologi Nehalem. Nehalem menggunakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satunya adalah mengintegrasikan chipset MCH langsung di prosesor, bukan motherboard. Nehalem juga mengganti fungsi FSB menjadi QVI, Quick Path Interconnect, yang lebih revolusioner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Arshika. Nah, setelah kita tahu bagaimana sejarah perkembangan dari prosesor, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai gimana sih cara kerja dari prosesor. Oke, jadi cara kerja prosesor itu menjalankan sekumpulan instruksi mesin yang memberitahu prosesor apa aja yang harus dilakukan. Berdasarkan instruksi tersebut, prosesor melakukan 3 hal dasar. Di antaranya adalah yang pertama menggunakan LU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu untuk melakukan operasi matematis seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan juga pembagian. Mikroprosesor modern mengandung floating point unit yang dapat melakukan operasi-operasi yang sangat kompleks pada angka yang cukup besar. Selanjutnya, memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya.
kemudian mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Nah, jadi sekarang kita tahu bagaimana sejarah perkembangan komputer dan cara kerja prosesor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.